Selanjutnya, selanjutnya bisa didengarkan suara saya Farida. Bisa, Pak, bisa. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimulai dengan Faridah membaca surah. Silakan Faridah membaca surah An-Nisa ayat 1 sampai 5. Silakan. Ya, Pak. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yaqama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in hiftum alla tuksitu fil yatama huma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an sayyin minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wala tu'tau wala tu'tul sufaha amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul Selesai, Pak. Bapak, mohon maaf, Pak, mikrofonnya Oh ya, Bapak. silakan di apa namanya? eh, Farida menulis ayat yang kedua dari Baik, An-Nisa. baik, Pak. Ya ampun.
Selesai, Pak. Farida foto ya. Wah, tidak dikasih lihat. Oke, ditunjukkan terus Farida foto. Oke, Pak. Ya, Pak. Eh, Farida selanjutnya mempraktikkan modul ajar kedua. Silakan Farida. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Hukum Halal dan Haram. Tapi sebelum belajar, Ibu akan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baiklah hadir semua. Berarti semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, supaya kelas lebih bersemangat, Ibu ada sebuah ice breaking. Nanti kita akan melakukan tepuk semangat. Contohnya seperti ini. Semangat. Semangat. Oke, kita lakukan bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Kita akan membahas hari ini tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, adik-adik mampu memahami konsep halal. Dan yang kedua, mampu memahami konsep haram. Baiklah adik-adik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa sih haram itu? Dan apakah sudah mengetahui apa sih halal? Nah, jika belum mengetahui, nanti akan kita bahas pada materi. Namun sebelum lanjut juga Ibu ingin bertanya, apakah makanan yang sehari-hari kita konsumsi sudah termasuk halal ataukah haram? Jangan-jangan kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Nah, materi hari ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dari materi ini insya Allah adik-adik akan bisa mengidentifikasi mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Selanjutnya, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah yang ingin bertanya apa itu halal dan apa itu haram? Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih halal itu.
Jadi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan oleh Allah dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Nah, dalam contoh makanan atau dalam contoh konsumsi, jadi halal adalah sesuatu yang diperintahkan untuk memakannya, meminumnya, atau menggunakannya. Nah, kalau haram adalah kebalikan dari halal. Adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, adik-adik, jadi kita sudah mengetahui apa itu definisi halal dan definisi haram. Selanjutnya, Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan proyek. Menarik bukan? Dari tugasnya. Jadi tugas yang akan dilakukan adik-adik adalah yang pertama, mengidentifikasi makanan halal dan haram, makanan dan minuman halal dan haram. Kemudian kalian akan membuatnya dalam bentuk meat mapping atau kelompokan makanan yang halal dan mana makanan yang haram, kemudian ditaruh di kertas karton dan itu nanti akan kita pajang di mading sekolah. Menarik bukan? Jadi silahkan dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Nanti setelah selesai, kita akan mempresentasikannya di depan kelas ya adik-adik. Ibu beri waktu selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Baiklah, sudah selesai adik-adik. Selanjutnya silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, dan terakhir kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasil karyanya. Berikan aplaus dulu untuk para kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya pada hari ini. Selanjutnya, dari pembelajaran ini, kita telah mengetahui apa itu halal, apa itu haram. Kita sudah bisa mengidentifikasi mana makanan halal, mana minuman haram, mana makanan. Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat, bukan? Sekarang kita lanjutkan ujian lisan ya. Iya, Pak. Oke. Farida, apa yang Farida pahami tentang teori belajar? Jadi behavior, Pak. Ya, ya. Jadi teori belajar behavior itu perubahan tingkah laku yang didasarkan dari stimulus dan respon, Pak. Siapa saja tokohnya? Tokoh dari teori behavior ada Edward Lee, Thorndike. Oke. Watson. Ya, Guthrie dan Skinner, Pak. Berkaitan dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi. Apa yang bisa Farida? Apa yang bisa Farida jelaskan tentang penilaian, pengukuran, dan evaluasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi pengukuran dalam bidang pendidikan dan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian menurut Seng dan kawan-kawan yang dikutip oleh Kamarudin adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintesiskan, dan diimplementasikan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Terima kasih, Pak. Farida, Ya, Farida Pak. mengajar di mana? Mengajar di SDN 8 Sangku, Pak. SDN 8. Oke, Farida, menurut Jean Piaget,
tahap perkembangan peserta didik di SD, di sekolah dasar, itu masuk pada tahap yang keberapa? Tahap yang ke 7 atau 8 tahun Ya, sampai 11. oke. Tahap keberapa? Ketiga. Tahap ketiga operasional konkret, Pak. Oh, operasional konkret. Bagaimana Farida bisa menjelaskan tahap Dari operasional konkret? di tahap operasional konkret ini peserta didik sudah memiliki pemikiran sudah konkret, Pak, sudah jelas dan sudah terarah, Pak. Oke, selanjutnya tentang eh, implementasi kurikulum merdeka. Apa yang Farida pahami tentang KOS, kurikulum operasional sekolah? Kurikulum operasional sekolah itu yang dilakukan, kurikulum yang dilakukan atau dibuat di sekolah sebagai bahan bahan untuk mengajar, Pak. Ya, tujuan sekolah. Kan Oh, next yang berikut. iya, Pak. Oke, berikutnya apa yang Farida pahami tentang CP, TP, ATP, KKTP? Kalau CP adalah capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran, dan KKTP kriteria ketuntasan Oke, tujuan pembelajaran. berikutnya kaitannya dengan moderasi beragama. Apa yang Farida pahami tentang moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan praktek pengelolaan perbedaan keyakinan agama dan dengan cara yang damai, toleran, dan menghormati satu sama lain, Pak. Ya, bagaimana Farida mencontohkan tentang konsep tawasud dan konsep kodua? Bisa Konsep dicontoh? konsep tawasud, Pak. Ya, tawasud. Saya tidak akan berada di pihak mana ketika ada Islam dan misalnya Islam dan non-Islam sedang bertikai, saya tidak akan ada di pihak manapun, saya akan berada di tengah-tengah, Pak. Tidak akan memihak, Pak. Ya, konsep kodua bagaimana? Kodua Eh, itu keteladanan. Kedua, keteladanan. Jadi sikap saya sebagai Muslim, maka saya akan menjadi teladan, apalagi saya sebagai guru, saya akan menjadi teladan yang baik untuk siswa saya yang Muslim maupun non-Muslim, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana Farida menjelaskan tentang konsep Khulafa Urasidin? Silakan. Ya, Khulafaur Rasyidin terjadi ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan dengan yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 orang, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana apa yang Farida pahami tentang masa perkembangan Islam Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Andalusia? Terima kasih, Pak. Jadi periode Islam di Damaskus yakni sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah mendirikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam pada tahun 707. Kemudian pada masa ini terjadi peningkatan dalam studi kedokteran. Jadi pusat kedokteran pertama terjadi pada masa Islam di Damaskus. Kemudian juga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem pemerintahan kerajaan itu turun-temurun, Pak. Damaskus ada di mana itu sekarang? Tidak tahu, Pak. Di Syria. Di Oke, mana, Pak? Syria. Oh, Syria. Nah, sekarang
Bagaimana Farida menjelaskan tentang Bani Umayyah yang ada di Andalusia? Terima kasih, Pak. Jadi, Bani Umayyah di Andalusia berkembang di Spanyol pada tahun 711 melalui Afrika Utara. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat. Bagaimana Farida menjelaskan tentang Bani Abbasiyah? Bani Abbasiyah, Pak. Bani Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Pada masa ini pendidikan sangat, kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat, Pak. Bani Abbasiyah itu ada di mana? Baghdad, Iran. Baghdad, oh iya. Iran. Oke, sekira cukup Farida. Iya, Pak. Masih banyak. Oke, saya kira Farida bagus dibandingkan yang lain. Oke, saya kira cukup ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke, silakan live. Iya, Pak. Saya izin live, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.